Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Elkan Bagot gabung Timnas Indonesia U23 untuk lawan Guinea. Striker Timnas U20 Indonesia incar perhatian Shin Tae-yong. Supporter Vietnam sindir Timnas Indonesia kembali datangkan pemain naturalisasi. Katanya anak asuh Shin Tae-yong begini. Belum ada tim Asia yang lolos Olimpiade lewat jalur play-off. Apakah Timnas Indonesia U23 jadi yang pertama? Sedang urus visa, Alfa Andra Dewangga segera menyusul Timnas Indonesia U23 ke Prancis. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea pada laga playoff Olimpiade 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pierre Pibarot pada Kamis 9 Mei 2024. Untuk pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan tenaga tambahan. Badan Tim Nasional memanggil Elkan William Theo Bagot. Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Elkan Bagot dan tinggal menunggu respon dari klubnya Ipswich Town, ujar Ketua BTN Sumarji. Elkan Bagot dikenal publik pada 2020 ketika dipanggil Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI untuk memperkuat Timnas Garuda U19 dalam laga persahabatan melawan Makedonia Utara. Pemain keturunan Indonesia Inggris itu mulai bergabung dengan tim junior Ipswich Town pada 2019 dan diminta bergabung dengan klub senior pada 2020. Elkan menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Ipswich Town pada 2021 dan mencatatkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Inggris. Kini penyerang berusia 21 tahun itu kembali dipanggil untuk bergabung bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menghadapi laga penting melawan Guinea. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga play-off melawan wakil dari Afrika, Guinea, di Paris pada 9 Mei, yang merupakan peluang terakhir untuk tampil pada Olimpiade Paris. Anak asuh pelatih Shin Tae-yong belum bisa mengamankan tiket berkompetisi pada ajang olahraga tertinggi dunia pada kesempatan pertama saat kalah melawan Irak dengan skor 1-2 dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan penampilan Garuda Muda pada Piala Asia sangat membanggakan karena bisa menjadi 4 terbaik dalam kejuaraan tingkat Asia termasuk Australia. Garuda Muda tampil sebagai tim debutan, tapi mampu menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen ini, Piala Asia. Erick mengatakan peluang Garuda Muda untuk bisa tampil pada Olimpiade Paris 2024 juga masih terbuka melalui laga melawan Guinea. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea, katanya. Guinea merupakan tim yang berstatus peringkat 4 Piala Afrika U23 2023. Berdasarkan ranking FIFA yang dirilis pada April, Guinea menempati peringkat ke-76 FIFA dengan 324,65 poin, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA dengan mengemas 1.102,7 poin. Striker Timnas U20 Indonesia Arkan Kaka mengincar perhatian dari pelatih Shin Tae-yong. Menurut Arkan Kaka, semua pemain pasti mempunyai impian bisa menembus skuad Timnas Indonesia. Di Timnas Indonesia, Arkan Kaka perlu menggeser sejumlah penyerang yang belakangan ini rutin dipanggil Shin Tae-yong. Mereka adalah Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Semoga ya, ucap pemain Persis Solo tersebut. Saya juga punya cita-cita bermain di Timnas Senior. Mungkin semua pemain di Indonesia ingin bermain di Timnas Senior, sambung Arkan Kaka saat ditemui di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Guna mewujudkan keinginannya ini, Kakak berjanji akan terus meningkat kemampuannya. Yaitu harapan bagi saya. Dan motivasi untuk saya ke depannya, semoga saya semakin berkembang. Dan semakin bekerja keras lagi untuk membuktikan diri saya, ujar pemain berusia 16 tahun itu.
Kini kakak tengah mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia yang digelar hingga Jumat 31 Mei 2024. Pada TC kali ini, Timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri memanggil 37 pemain. Alhamdulillah latihan tadi berjalan dengan lancar, kata pemain kelahiran Blitar, Jawa Timur tersebut. Di Timnas U20 Indonesia, kakak terbilang termasuk pemain yang mempunyai jam terbang tinggi bersama klubnya, Persis. Dia tercatat tampil pada 15 pertandingan Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 1 assist. Bagi kakak, pengalaman di Liga 1 2023-2024 diharapkan akan berguna ketika berseragam skuad Garuda Nusantara. Alhamdulillah senang, ujar mantan pemain Timnas U17 Indonesia itu. Dan bisa bergabung TC dengan teman-teman. Semangat tinggi saya juga untuk kedepannya sampai saya bisa lancar. Di tengah kabar Timnas Indonesia bakal kembali kedatangan pemain naturalisasi baru, langsung mendapat berbagai komentar pedas supporter Vietnam yang menjadi pesaing di sepak bola Asia Tenggara. PSSI tengah gencar untuk memulangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi didominasi pemain grade A. Kemudian ada juga pemain yang berkiprah di Eropa seperti Sandy Walsh, Shaine Patinama, dan Jordi Amat di Liga Malaysia dengan membela Johor DT. Pemain muda di skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong diantaranya adalah Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Kemudian ada Nathan Chuaon yang mencuri perhatian atas penampilan impresifnya di Piala Asia U23 2024 sampai laga semifinal bersua Uzbekistan. Tak berhenti di situ, PSSI kembali memberi pengumuman bahwa 2 calon pemain naturalisasi bakal memperkuat Timnas Indonesia. Jens Raven dan Calvin Verdonk, 2 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain yang bermain di Eropa itu dinilai akan membuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong semakin mengerikan, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pemain naturalisasi terbaru langsung berperan dalam 2 kemenangan Timnas Indonesia, yakni Tom Haye, Jay Izzes, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuaon. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh oleh Philippe Troussier 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Bahkan dalam ajang Piala Asia U23 2024, Nathan Chuaon menjadi pemain kunci Timnas Indonesia, terutama saat menumbangkan Yordania dan Korea Selatan. Sontak saja kabar soal pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia mendapat perhatian supporter Vietnam. Memasukkan seluruh tim Belanda bermain untuk tim Indonesia, maka kemungkinan menjadi juara dunia. Maka saat itu pemain Indonesia hanya perlu duduk di luar dan menonton, kurang berdaya, tulisnya. Belanda lagi, jelas fans Vietnam. Terlalu banyak perangko Belanda. Di akhir tahun 100% pasukan Belanda sudah cukup jagoan, tuturnya. Mulai sekarang akan disebut Indonesia Belanda, ungkap fans Vietnam. Piala AFF tahun ini memiliki 13 tim, ditambah Australia dan Belanda, bagus sekali, sindir fans Vietnam. Import semua pelatih Belanda untuk set lengkap, tulisnya. Import semua 23 biar rapi saat nyanyi lagu kebangsaan, nyanyi lagu Belanda biar cantik, ucap supporter Vietnam. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Calvin Verdonk dan Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Hari ini Maarten Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdonk dan Jens Raven juga dalam proses naturalisasi, ujar Erick dikutip dari akun Instagram resmi Erick Thohir, Selasa 30 April 2024. Calvin Verdonk merupakan pemain keturunan Belanda yang kini bermain NEC Nijmegen di Eredivisie. Bek berusia 27 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh. Pemain yang serba bisa untuk mengisi jantung pertahanan Garuda ini dapat diandalkan Shin Tae-yong lantaran pengalamannya bermain di Eredivisie. Selain Calvin Verdonk, Shin Tae-yong juga menemui pemain keturunan lainnya saat lawatannya ke Eropa, Jens Raven. Pelatih asal Korea Selatan itu pun membagikan pertemuannya dengan Jens Raven dan didampingi oleh Rafael Struijk.
Timnas Indonesia U23 masih berjuang untuk menembus Olimpiade 2024 di Paris. Setelah hanya menempati peringkat keempat di Piala Asia U23 2024, tim asuhan Shin Tae-yong itu masih punya kesempatan terakhir lewat play-off. Satu tempat terakhir di sepak bola Olimpiade 2024 akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 lewat play-off antar konfederasi yang melibatkan wakil AFC dan CAF. Laga tersebut akan dihelat di Paris pada 9 Mei 2024. Perjuangan yang bakal tidak mudah, apalagi beberapa pemain naturalisasi Indonesia U23 kabarnya harus kembali ke klub masing-masing seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Ivar Jenner. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Shin Tae-yong. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tentu sudah mempersiapkan antisipasi. Ada kemungkinan Shin Tae-yong mendatangkan pemain baru dari Liga 1 atau pemain naturalisasi lain. Selain mematok target lolos ke Olimpiade 2024, Timnas Indonesia U23 juga ingin membuat catatan positif dari play-off. Babak play-off Olimpiade untuk cabur sepak bola putra dilakukan perdana pada 1992, tetapi tidak setiap edisi. Sampai saat ini ada 5 laga play-off yang sudah digelar sebelum edisi 2024. Australia 2 kali memenangi babak play-off. Namun ketika itu tim negeri kanguru itu masih berstatus sebagai anggota Federasi Sepak Bola Oseania. Australia lolos ke Olimpiade lewat jalur play-off untuk edisi 1992 dan 1996. Kemudian ada 2 wakil Afrika yang bergantian masuk ke Olimpiade lewat fase ini, yaitu Afrika Selatan pada 2000 dan Senegal pada 2012. Sementara itu, Kolombia dari Amerika Selatan lolos melalui play-off pada Olimpiade 2016. Setelah itu, baru pada edisi 2024 ini babak play-off kembali digelar dengan mempertemukan Timnas Indonesia U23 melawan Guinea. Satu pemain segera menyusul Timnas Indonesia U23 ke Paris, Prancis untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024. Bukan Justin Hubner, melainkan Alpha Andra Dewangga. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa Alpha Andra Dewangga tengah mengurus visa di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Bek PSIS Semarang itu memang sempat mengunggah foto berada di Kedubes Prancis pada beberapa hari lalu. Alpha Andra Dewangga sedang merampungkan berbagai administrasi demi bisa terbang ke Paris. Untuk Alpha Andra Dewangga, visanya sedang diproses di Kedubes Prancis, ujar Sumarji. Timnas Indonesia U23 akan melawan ranking keempat Piala Afrika U23 2023. Timnas Guinea U23 untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris di INF Clairefontaine and Yvelines pada 9 Mei 2024. Kedatangan Alpha Andra Dewangga nantinya ke Timnas Indonesia U23 dapat menambal lubang yang ditinggalkan Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun itu telah kembali ke Jepang setelah Piala Asia U23 2024. Alpha Andra Dewangga sebenarnya sudah masuk skuad Timnas Indonesia U23 sejak awal, tepatnya untuk Piala Asia U23. Namun pemain berusia 22 tahun ini terpaksa dicoret karena menderita cedera. Alpha Andra Dewangga adalah bagian penting dari PSIS di musim ini. Pesepak bola berkaki kidal itu bermain 26 kali di BRI Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 2 gol, 1 assist, 5 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Pemain kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 28 Juni 2001 itu juga versatile. Alpha Andra Dewangga dapat bermain sebagai bek tengah, fullback kiri, hingga gelandang bertahan. Alpha Andra Dewangga telah membukukan 22 caps untuk Timnas Indonesia U23, U22, dan U24. Pada tahun lalu, pemain yang hampir bergabung dengan Persib Bandung ini mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 Kamboja.